dan dipuji. Dan kita tidak boleh berhenti memuji Allah segala nikmat yang ada pada diri kita itu dari Allah. Allah mengatakan kum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah. Jangan sampai ada yang sombong dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Jangan sampai ada yang berucap seperti Qarun yang mendapatkan harta berlimpah ruah, mendapatkan penghormatan dari masyarakat dikarenakan kekayaannya. Ketika disuruh beramal, bersedekah, disuruh mencari akhirat, dia lupa. Malah dia berbangga diri mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Bukan jemaah, semuanya dari Allah. Kita memuji dan memuja Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, yang demi pencipta langit dan bumi. Andai kata dosa kita dibuka, nggak ada yang hadir tempatnya. Kita tidak akan bisa duduk berduaan dengan saudara kita. Tapi kalau saudara kita tahu dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Allah menutupi dosa-dosa itu di dunia, dan kita berharap Allah mengampuni dosa kita kelak. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Insya Allah kita semua pernah merasakan bisikan-bisikan jahat yang menyuruh kita melakukan tindakan-tindakan bejat. Allah mengatakan tentang jiwa kita, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita perlu minta sama Allah perlindungan dari jiwa kita. Wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan buruk atau dari keburukan amal kita. Kadang-kala kita berusaha untuk ikhlas, tapi ternyata tidak ikhlas. Kita berusaha untuk berbuat baik, ternyata ditambah jelek dan buruk. Dan khususnya dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagai orang hidupnya naas, sial dosa penyebab. Ini bahagia tidak berdosa. Dan antum rasakan semuanya. Kenikmatan yang akan didapat dalam ketaatan jauh daripada kelezatan yang didapatkan dari kemaksiatan. Dan orang-orang barat, mereka telah membuat berbagai macam penelitian. Salah satunya yang Anda baca, penelitian tentang orang yang memandang wanita. Apa yang akan terjadi di jiwa? Apalagi kalau wanita itu berbusana mini, apalagi kalau itu gambar-gambar yang tidak benar yang dia pandang, itu jiwanya cepat rusak, otaknya pun nggak jalan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Dan berjalan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
Wa man yudlil fala hadiya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya. Ya, kita ini sejatinya orang-orang yang tersesat kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Dia mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka kalian minta hidayah kepada aku, akan kasih hidayah itu kepada kalian. Kita tak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Sehari paling tidak 17 kali. Belum lagi ditambah dengan sunnah-sunnah yang kita amalkan, terus kita minta. Dan kapan kita memintanya? Setelah kita berikrar dengan kelemahan diri kita. Kita berikrar bahwa kita adalah hamba Allah. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan awal pertolongan yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Allah tentang beliau? Ketika Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam kondisi yatim, lalu Allah yang merawatmu, yang membesarkanmu, memberikan segalanya kepada. Dan Allah mendapatimu dalam kondisi tersesat, lalu Allah yang memberikan hidayah. Hilangkan kesombongan dari diri kita. Kita bisa taat karena Allah. Wa man yudlilhu fala hadiya. Dan sebaliknya, siapa yang ditentukan tersesat dalam kehidupan ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada orang-orang yang dengar azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, kita tahu dulu, tidak berubah tempat. Seakan-akan tuli dan tidak ada yang memanggil. Dipanggil dia dengan suara lantang. Dikatakan kepadanya, hayya 'alas shalah. Salat, ayo salat. Seperti batu yang tidak memiliki jiwa dan rasa. Tapi hidayah dari Allah. Namun sebagian ketika diajak ke rumah Allah, jawabannya, Ustaz, ana belum dapat hidayah. Terus, ya nanti kalau dapat hidayah insya Allah datang ke masjid. Hidayah itu dijemput dan diminta kepada Allah. Allah pernah mengatakan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu dengan orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Allah lebih tahu. Rasulullah SAW ketika di Mekah,
dalam kondisi yang sulit, beliau memohon kepada Allah hidayah buat satu dari dua orang. Siapa satu dari dua orang yang Nabi mintakan hidayah? Nah, Umar bin Khattab, Abu Jahal, Masya Allah. Mana yang teriak Umar? Masya Allah. Nggak boleh teriak-teriak. Barakallahu kasih yang teriak, kasih ya. Kasih hadiah apa hidayah? Kasih hidayah dan hadiah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaih. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan satu dari dua orang yang lebih kau cintai. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ternyata siapa yang dapat hidayah? Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau melihat Umar bin Khattab nggak kebayang dia akan dapat hidayah. Bahkan ada seorang wanita yang hendak hijrah ke Habasyah. Kemudian malam hari Umar datang, ditanya sama Umar, "Ila aina ya Umar fulan? Mau kemana wahai Bunda fulan?" Perempuan ini mengatakan, "Ila ardillah, kita mau hijrah ke bumi Allah. Kalian telah mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah di tempatnya." Akhirnya Umar pergi. Si perempuan ini sedang menunggu suaminya. Ketika suaminya datang, cerita wanita ini bahwa tadi Umar datang. Dan wanita ini mengatakan, "Laula ra'aita riqqatan aw law qad ra'aita riqqatan." Andai kata kau melihat kelembutan yang Umar tadi datang, yang biasanya marah-marah, yang biasanya menyiksa menindas orang-orang beriman, tadi Umar dalam kondisi penuh dengan kelembutan. Apa kata suaminya? "Engkau mengharapkan Umar masuk Islam. Wallahi la yuslima Umar hatta yuslima himarul Khattab." Aduh, ana nih kayaknya nggak bakal Umar itu masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Jadi dia putus asanya, lupa sahabat ini kalau sejatinya binatang-binatang itu telah Islam kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih untuk Allah yang di langit dan yang di bumi. Dan betul Umar akhirnya masuk Islam karena sejatinya keluarganya Umar telah berserah diri kepada Allah dan bertasbih untuk Allah. Jangan kita tahu siapa yang bisa dapat hidayah. Allah yang kasih hidayah. Tapi kita terus meminta dan memohon hidayah. Datang ke rumah Allah, dengarkan kajian, duduk. Semoga pulang membawa lentera yang bisa dibagikan kepada keluarga. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawat Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa dia yang berhak disembah kecuali Allah. Dia esa, dia ada sekutu bagi. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah segala pujian, bagi Allah segala kepemilikan. Wallahi kita tidak punya apa. Apa yang ada pada diri kita itu milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu bertindak atas apa yang Dia kehendaki. Apa aja. Ada sebagian yang pulang motornya hilang. Jangan motornya, nyawanya bukan miliknya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Beliau manusia biasa seperti kita. Allah memerintahkan kepada nabinya, "Qul innama ana basharun mithlukum."
Katakan kepada manusia bahwa aku hanyalah manusia seperti kalian. Karena orang-orang musyrikin pernah menuntut macam-macam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Itu manusia. Apa bedanya Nabi sama kita? Sebentar. Masya Allah, kasih aja. Nabi utusan betul, cuma nanti bedanya yuha ilaihi. Aku dikasih wahyu itu beda. Dan tentu itu mengangkat Nabi. Nabi kita pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah yang termulia di antara anak-anaknya Adam. Pada hari kiamat nanti akan kelihatan hal itu. Dan aku mengucapkan ini bukan untuk berbangga diri, tapi untuk apa? Saya bisa jawab. Untuk apa Nabi menyebutkan ini? Untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memberi syafaat, untuk ditaati, menjadi panutan, untuk menjadi panutan, untuk menegaskan bahwa Rasulullah penuntut risalah. Kayaknya ada satu. Nah, untuk ikuti sunnahnya. Ini semua jawabannya. Nabi menceritakan ini bahwa beliau orang yang tak mulia, tapi bukan untuk bangga-bangga diri. Untuk apa terus? Untuk bersyukur kasih. Nah, Allah akan mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ceritakan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nabi bukan untuk bangga-bangga diri, nggak boleh tidak berbangga diri. Saya ini orang paling pintar. Masya Allah. Untuk apa banggaan itu? Untuk bersyukur sama Allah yang enggak apa-apa. Tapi Nabi menceritakan itu untuk agar umat tahu bahwa beliau bersyukur Allah memberikan itu kepada beliau. Maka kita mengakui kalau beliau adalah hamba utusan Allah yang termulia di antara nabi. Semoga salawat untuk beliau terus bersambung dan untuk keluarganya, istri-istrinya, putra-putrinya, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma jamaah rahimahullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 6 Jumadil Akhir. Betul. Hah? Berapa? Apa biasanya? Kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah semua tahu. Yang tidak tahu angkat tangan. Nggak dikasih hadiah, cuma dikasih tahu. Bukan dikasih hadiah, dikasih tahu yang dia tahu. Sebenarnya temanya ini terlalu berat. Anak pernah dimarahi dan anak akan berusaha memperbaiki diri. Dan seorang jenderal yang masih nasihat anak Syafi'i itu kalau ceramah jangan suka nyebut kau. Kau itu kasar banget. Kita kalau marahin tentara itu kita kau-kaukan. Terus pakai apa? Dia pakai antum. Masya Allah. Siap. Atau kamu, lebih halus mana? Kau atau kamu? Kamu. Sama. Terus yang lebih halus apa? Anda. Anda kalau wawancara. Beliau orang ketiga dia. Iya. Saudara. Antum bisa. Antum bisa. Nah, bisa terima baju kongkong. Kasih kan? Jamaah
Ini bagus. Anak kasih contoh bahwa kita hidup di dunia ini ada manusia yang hanya bisa menerima dan ada manusia yang bisa memberi. Antum boleh kemana? Pengikut para nabi itu memberi, dan pengikut penguasa itu mengambil. Dan antum lihat, antum hanya bisa memilih. Antum ingin menjadi pengikut para nabi atau menjadi pengikut penguasa. Antum lihat, penguasa hanya mengambil. Orang-orang kuat hanya mengambil. Tapi para nabi dan orang-orang yang mengikutinya, mereka memberi. Jadi antum semua bisa memberi. Manusia adalah makhluk yang serba bisa. Makhluk yang selalu bergerak. Kalau tidak bergerak berarti mati. Jadi antum bergerak. Dan kita lihat manusia di pagi hari, Masya Allah, semua meramaikan kehidupan ini. Pohon-pohon pun ikut ramai. Tatkala matahari menyinari dia, kemana manusia pergi? Keluar. Sekolah. Yang kedua, kamu syukur kasih aja. Tapi cukup. Mau dicoba. Untuk ayah, Masya Allah. Dia jawabannya benar. Yang satu ke sekolah, yang kedua kerja. Kita tiap hari berangkat pagi sekolah, berangkat kerja, ntar pulang, ada yang pulang habis zuhur, ada yang pulang habis asar. Ngapain pulang? Kalau tidur makan. Habis itu istirahat, santai, malam keluar lagi. Ngapain keluar? Kalau nggak jalan-jalan, kuliner, ya menikmati hidup ini. Itu manusia. Jamaah rahimakumullah. Lalu mereka kembali ke rumah. Untuk apa? Untuk melanjutkan tidur. Pagi berangkat lagi kerja, berangkat ke sekolah, pulang seperti itu. Itu rutinitas kebanyakan manusia. Seharian penuh, waktunya dihabiskan untuk syahwatnya. Harganya diinfakkan untuk syahwat dan nafsunya. Coba ditanyakan, apa yang sudah Anda berikan hari ini kepada agama Allah? Allah kasih 24 jam sama dengan yang lainnya. Apa yang Anda lakukan di kantor antum untuk Allah, di sekolah untuk Allah, di pasar untuk Allah? Apa yang sudah dilakukan? Sebagian orang mengatakan, tak ada Ustaz. Atau Anda nggak bisa apa-apa. Anda bukan Ustaz. Subhanallah. Apakah yang berbuat kebaikan itu hanya Ustaz? Apakah yang mengajak orang kepada kebaikan itu hanya Ustaz? Apakah bisa antum di toko antum dipasang layar TV, nasihat-nasihat di sana? Bukan Ustaz. Itu karena orang datang bisa dengar nasihat di sini. Apa dia bisa di kantor antum? Ketika ada yang dikumandangkan, antum bilang selesai di kantor. Jangan, sudah ada. Nggak bisa antum lakukan itu. Tapi yang antum tidak mau. Antum hanya semangat untuk cari dunia, menghabiskan waktu hanya untuk syahwat dan hiburan belaka. Bahkan ada sebagian yang menghancurkan Islam secara sengaja atau tidak sengaja.
merasa sadar atau tidak sadar, kelakuan itu telah menghancurkan agama Allah. Sebagian orang menghancurkan Islam dengan jari-jarinya. Dia hidup di dunia maya. Ada yang kerjanya nonton, kalau nggak nonton main game. Karena kadang-kadang bingung. Kan kemarin naik pesawat, Masya Allah, sama panitia dibelikan kursi kelas bisnis. Tunggal kursinya besar. Di sebelah anak, tentunya orang kaya yang lihat, Masya Allah, kasnya semuanya mahal. Di pesawat main game. Padahal mungkin umur 55 tahun. Alhamdulillah, apa yang dicari dalam kehidupan ini? Dan lebih bahaya mana main game sama nonton film? Dan pertanyaannya itu lebih bahaya mana? Bukan mana yang tidak bahaya. Mengetahui mana yang penting dan mana yang tidak penting mudah. Mengetahui mana yang bahaya dan tidak semua orang tahu. Tapi mengetahui dua hal yang berbahaya. Mana yang lebih bahaya? Siapa yang mau? Nonton film. Kenapa main game? Kenapa? Fokus dan melalaikan yang lain. Masya Allah. Kasih. Main game. Kalau nonton itu ada endingnya. Kalau habis, habis. Main game nggak ada habis. Orang itu terus naik ke level dan dia itu hidup di sana. Orang kalau sudah main game dipanggil nggak dengar. Bahkan dia marah sama orang tuanya ketika dipanggil. Dia lagi asik-asik, lalu dipanggil. Akhirnya habis konsentrasi dia. Dan anak-anak yang main game itu hidup di dalam game, bukan di luar, di dalam. Makanya kejadian di Indonesia sering kita lihat anak SMA bunuhnya, anak perempuan bunuh teman perempuannya. Dari mana mereka belajar itu? Di game. Dia bunuh manusia dalam game biasa. Dan dia merasa bangga bisa membunuh itu dalam game itu. Ketika di dunia nyata, ya biasa pula. Karena jiwanya sudah terbiasa melakukan itu. Anda kalau lihat sekarang orang di pasar dulu banyak ngobrol macam-macam, di terminal banyak ngobrol. Sekarang Bismillah. Bismillah. Oh iya Ustaz, semua amalan yang tidak dimulai dengan Bismillah nggak barokah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan rahmatullah. Allah memberikan kepada setiap kita energi, kemampuan, kelebihan, dan berbeda-beda dengan yang lain. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ketika manusia digiring kepada mahsyar, sebelum menuju ke sirat, sebelum menuju ke surga, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, waqifuhum, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun. Mereka akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Kita di subhanallah, di dunia aja dikasih fasilitas, nanti ada laporannya, dipakai apa? Bagaimana dengan seluruh yang Allah berikan kepada kita? Allah katakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya sama Allah. Kita tahu dengan pertanyaan yang akan ditanya di pada mahsyar. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya dipakai buat apa, badannya dipakai buat apa, harta tentu akan ditanya dua.
dari mana antum dapat dan kemana antum infakkan. Ilmu akan ditanya. Sebagian kita masya Allah, hafalan hadisnya masya Allah 500 hadis, Qurannya full 30 juz. Tapi kalau melihat orangnya mafil akhlak, nggak ada akhlak, hanya penampilannya doang, gayanya aja jenggot, cingkrang, tapi kalau ngomong kasar, nggak menghormati yang lebih tua, nggak menyayangi yang lebih kecil, tidak memberikan hak-hak kepada tetangganya. Stop! Apa ditanya ilmunya itu an ilmihi mada amilati, tentang ilmunya itu digunakan buat apa, diamalkan enggak. Jangan-jangan kedatangan kita ke majelis ilmu hanya untuk memperamai tempat. Asyik ternyata kalau ramai itu berdesak-desakan. Allah menyuruh kita beramal. Di surah At-Taubah ayat 105 Allah mengatakan wa qul i'malu, katakan kepada mereka beramallah kalian, fa sayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun, maka Allah akan melihat amalan kalian, Nabi akan melihat amalan kalian. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam di masa itu, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan kalian. Tsumma turaddu wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu kalian akan balik kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Semalam kita ingat, jangan sampai kita hanya beramal kata yang pandang manusia. Kita kadang-kadang semangat beramal karena ada calon mertua, pas nggak jadi biasa aja beramal. Kalau ada orang lain, dia beramal lebih lagi. Kalian akan dikembalikan, semua akan dibalikan. Dan nanti hisab pada hari kiamat jemaah. Ada yang dihisab dengan mudah, ada yang dihisab dengan susah. Kita harus senantiasa menghadirkan dalam hati kita Allah tahu dengan kita. Jangan sampai kita dalam kehidupan ini seperti kerbau di sawah. Anda pernah melihat kerbau? Masya Allah, banyak kerbau di sini kalian. Iya, apa kerjanya kerbau? Main rumput. Masya Allah. Iya, betul. Main rumput, kerja sawah, makan, tidur, buang kotoran, kawin. Itu kerbau. Apa kata Allah? Di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 12, Allah mengatakan walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar masfudah. Dan orang-orang kafir hidupnya bersenang-senang, hiburan sana, hiburan sini, rekreasi sana, rekreasi, wa ya'kulun, dan mereka makan seperti makannya binatang. Allah katakan jangan sampai kita seperti mereka. Walau masfalah, neraka akan di tempat kelak buat mereka. Ada sebagian kita yang hidupnya hanya untuk kuliner. Berangkat dari Padang ke Bukit Tinggi, mau apa? Mau sarapan di Bukit Tinggi. Sarapannya enak di bawah jam dadang sana. Ada apa? Nasi kapau. Habis makan, pulang lagi ke Padang. Ngapain? Dimakan. Subhanallah, perjalanan itu tujuan dia. Enaknya itu aku perjalanan. Mikirin makannya ini enak. Habis makan biasa. Jangan sampai kita seperti binatang. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamifah. Nabi mengatakan celaka tuh budaknya uang.
budaknya dirham, budaknya emas, budaknya pakaian. Ada wanita-wanita yang kerjanya hanya mengumpulkan pakaian, bukan pakaian sekarang ini, yang dikumpulin tas, sepatu, dompet, sepatunya hijau, tasnya hijau, jamnya hijau, kerudungnya hijau kayak lumut. Ada seperti itu, hidupnya yang hanya lihat model baru. Pak, ini ada model baru, murah, 72 juta, bismillah beli. Ada orang yang Masya Allah, Anda kalau lihat dari bawah sampai atas, kira-kira harganya 200 juta. Dia lihat sepatu, jam, tasnya, ada yang miliaran. Ustaz, emangnya nggak boleh Ustaz? Nggak apa-apa, engkau punya duit, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa sodakonya sama dengan harga tasnya. Tas 50 juta, sodakonya 50 ribu. Anjir, tasnya 50 juta, duitnya keluar 50 ribu. Nggak pantas lah. Ini tas bakal ditinggal. Tuh 50 ribu yang bakal dampingin antum ke kuburan. Maka jangan sampai kita seperti binatang ternak. Ta'is celaka katanya. Ta'is wantakas, celaka dan susah hidupnya. Wa idza syika falantak. Apabila masuk duri, kakinya mudah-mudahan tidak keluar katanya. Semoga celaka dan tersungkur orang itu hidup. Kenapa? Karena dia tidak berbuat apa-apa untuk agama. Hanya syahwat yang dia kejar sama dia. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif wa fi kulli khair. Dan di semua orang beriman ada kebaikan, berarti antum punya kebaikan. Ustaz, anda tidak punya kekuatan, anda lemah, tapi antum punya kebaikan. Seorang pejabat tentunya akan bisa memberikan manfaat lebih banyak buat umat. Ya, kalau pejabat yang benar. Seorang kaya insya Allah manfaatnya akan lebih besar buat umat ini. Kalau orang kaya yang bertakwa. Kalau tak bertakwa seperti binatang. Hartanya digunakan untuk berzina, untuk bermain judi, untuk makan, untuk yang seperti itu. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu kalau ilmunya diamalkan. Kalau nggak diamalkan, ya apa gunanya? Nggak ada gunanya, malah akan dipetaka buat orang itu. Jamaah rahimahullah, apa saja yang diamalkan dalam kehidupan ini, besar kecil Allah lihat. Dan antum bisa. Kalau antum tidak bisa menjadi tiang di masjid ini, jadilah bukan pasir yang ada dalam tiang masjid ini. Umat ini butuh kita bersama untuk mengembalikan kejayaan Allah, kejayaan Islam. Allah yang memiliki kejayaan seperti itu. Antum harus ambil peran dari semuanya. Di rumah antum, di kantor antum, subhanallah. Ada supir taksi di Eropa. Supir taksi ini menghidupkan di taksinya Quran. Suatu hari kalau penumpang minta dimatikan, dimatikan. Kadang-kadang kita masuk taksi musik yang disebut. Kita minta matikan, dia matikan. Karena kita sebagai raja. Suatu hari dia menghidupkan Al-Quran Al-Karim. Kebetulan
yang dia hidupkan adalah surah Maryam. Anak akan bacakan sampai ke sebuah ayat, in kullu man fis samawati wal ardi Bismillah. Sampai perempuan ini ternyata orang Arab Libanon. Kebanyakan Libanon itu hampir 40-60 Muslim Nasrani. Dia dengarkan, dia ngerti. Ketika disebutkan firman Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Allah mengatakan di sini, hampir saja langit itu pecah, hampir saja bumi itu terbelah, hampir saja gunung itu tersungkur, karena ada orang-orang yang beranggapan Allah memiliki anak, dan tidak pantas Allah memiliki anak. Perempuan ini ketakutan. Dia mengatakan betul yang dikatakan di sini. Aku termasuk yang berkeyakinan seperti itu. Boleh aku minta kasih? Boleh aku minta. Diberikan kasih. Supir taksi pun bisa berbuat untuk agama ini. Tapi aku mau berbuat. Kita kadang-kadang diberikan hanya nafsu gitu ya. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah dia akan melihat. Pernah dikatakan seorang syabab, seorang anak muda, ibarat saja dia masuk lift. Kalau ada perempuan dengan pakaian yang mini, dengan sorekan yang Masya Allah sudah penuh dia, pemuda ini Muslim. Ketika perempuan ini masuk naik lift bersama dia, dia tunduk dari pandangannya. Perempuan ini jadi gak enak, dia salah tingkah. Lalu dia tegur lagi, kamu gak lihat aku sih? Aku sudah bersolat capek kayak gini, kemudian gak dipandang sama kamu. Apa kata dia ini? Anak Muslim. Aku seorang Muslim, gak boleh dalam agamaku untuk memandang seperti ini. Dia bingung sama agamanya. Dia tanya, perempuan ini dapat teguran seperti itu atau tidak? Boleh, anak minta nomor HP. Kira-kira antum kalau diminta nomor HP ini dikasih nomor HP. Lalu dia komunikasi, aku ingin tahu Islam itu apa sih? Akhirnya dia kasih tahu di sini ada Islamic Center. Kalau ingin tahu Islam dia berangkat ke sana. Tidak berapa lama dia pakai kerudung ini, dia masuk Islam. Kita bisa berbuat, tapi kita nggak mau. Seakan-akan kita nggak mau punya hanya ustaz yang bisa melakukan. Kalau antum tidak bisa berbuat, maka jangan ganggu orang lain. Selamatkan orang lain dari gangguan antum. Jangan sampai antum mencoreng nama Islam ini. Jundub bin Junadah atau Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Wahai Rasulullah SAW, amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang paling mulia? Qala Rasulullah SAW, al-iman billah wal jihadu fi sabilillah.
beriman kepada Allah, dan berjihad di jalannya. Lalu juga mengatakan ayyur riqabi afdal. Budak apa yang paling mulia untuk dibebaskan? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha sama. Budak yang paling berharga di pemiliknya dan paling mahal harganya. Dulu zaman perbudakan, budak dijual belikan dengan harga yang berharga. Untuk fa'ilah apa? Kalau aku nggak bisa aku membebaskan budak. Aku nggak punya harta. Aku bukan orang yang kaya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tu'inu salihan atau tasna di akhir. Engkau membantu orang yang bisa bikin sesuatu, kasih kerjaan dia, membantu urusan dia. Artinya kalau kita tidak mampu dengan harta kita, dengan kekuatan kita, dengan fisik kita, atau dengan ilmu kita. Qul ya Rasulullah, ara'aita in dha'aftu 'an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, gimana menurutmu kalau aku nggak mampu melakukan sebagian pekerjaan, sebagian amalan aku nggak mampu untuk melakukannya? Apa kata Nabi SAW? Takufu syarraka 'anil nas, fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Engkau jaga dirimu dari mengganggu orang lain. Itu sedekah untukmu atas dirimu sendiri. Berarti kita semua bisa berbuat. Kita lihat perjalanan hidup para sahabat Nabi. Apa sih peran mereka dalam menegakkan agama Allah ini? Tidak semuanya seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak semuanya seperti Umar bin Khattab. Tidak semuanya seperti Utsman bin Affan. Tidak semuanya seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka semua telah memberikan peran yang jelas agar kalimat la ilaha illallah dekat. Dalam kisah hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, dalam kondisi yang begitu mencekam, orang-orang musyrikin bersatu padu untuk membantai Rasulullah SAW. Nabi membagi tugas. Nabi perintahkan SAW Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang, untuk berselimut dengan selendang, mempertaruhkan nyawanya. Andai kata orang musyrikin masuk, yang ditetas adalah Ali bin Abi Thalib, dan dia lakukan. Ketika itu Ali masih muda dan dia siap melakukan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi teman pendamping Nabi alaihissalam, sekaligus yang mengawal Rasulullah SAW. Sekali-kali Abu Bakar ada di depannya, sekali-kali Abu Bakar di belakang Nabi alaihissalam. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Mana dia Abu Bakar? Kenapa kau melakukan ini?" Sekali di depan, sekali di belakang. Itu perawat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tadzakartu ras." Kalau aku ingat engkau sedang diintai, maka aku ke depan. Sabri duna sabri. Kalau ada panah tombak yang hendak mengenaimu, dadaku sebelum dadamu. Wa idza tadzakartu tab, kalau aku ingat engkau dikejar-kejar, diburu, maka aku ke belakang. Kalau mereka melemparkan tombak atau panahnya, maka punggungku sebelum punggungnya. Apa perannya Asma? Seorang gadis cilik, dia mempersiapkan makanan buat Nabi alaihissalam. Dia mempersiapkan bekal untuk kekasihnya, untuk ayah andanya dan Rasulullah SAW. Ketika bekal itu nggak ada pengikatnya, apa yang dilakukan Asma? Berdiam diri, dia lepas sabuknya, dia robek sabuk. Untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Semua yang kita berbuat memang. Abdullah bin Abu Bakar
Dia berusaha berkumpul dengan orang-orang musyrik. Anaknya Abu Bakar kumpul semua orang-orang musyrik untuk mencari informasi tentang rencana-rencana orang musyrik. Nabi sedang sembunyi bersama Abu Bakar di dalam gua sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abu Bakar beresiko besar. Dia bisa disiksa untuk dikorek keterangan tentang ayahnya, tapi dia melakukan itu. Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar, di sore hari dia bawa kambing gembalaannya menuju kepada gua Rasulullah SAW untuk menghapus jejak Nabi SAW, untuk menghapus jejaknya Abdullah bin Abu Bakar yang naik turun ke sana. Mereka semua melakukan itu. Antum tinggal ambil peran dalam kehidupan ini. Antum diam. Yang jelas semuanya adalah Abdullah. Kita adalah hamba Allah. Sebagian ketika kajian mungkin di tempat parkir, mungkin dia tidak terekam oleh kamera. Mungkin tidak ada yang tahu ketika dia merapikan sandal. Tidak ada yang memandang dia ketika dia mengangkat motor agar motor lain bisa masuk. Tapi Rabbul Alamin, Allah melihat dia. Dan itu akan tidak manusia. Surah bin Malik yang mengejar-ngejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Akhirnya dia menyerah dan dia datang menjumpai Nabi Alaihi Wasallam. Dia mengutarakan dirinya untuk masuk ke agama Allah. Dia menawarkan bekal buat Nabi, semuanya Nabi menolak. Lalu Surah bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa Anda lakukan? Apa kata Nabi SAW? Tutupi perjalanan kamu. Jangan sampai hari tahu. Dan itu dilakukan oleh Surah. Semuanya pun Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, seorang yang masih bocah, yang masih belasan tahun, apa yang dia lakukan untuk agama ini? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdullah bin Abbas berkata kepada temannya dari kalangan Ansar, dia mengatakan, "Halu فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه اليوم كثير Kita ngaji, kita belajar sama sahabat-sahabat Nabi, kita bertanya kepada mereka, jumlah para sahabat sekarang ini banyak. Apa kata orang Ansar ini sahihnya? Wa ajaban laka ya Ibn Abbas, atara an-nas yaftabiruna ilaik wa fil nasi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fi. Apakah kau berpikir orang-orang akan membutuhkan engkau? Orang-orang akan butuh sama engkau? Padahal masih banyak sahabat-sahabat Nabi, dan kau lihat sahabat-sahabat yang senior banyak sekali di antara mereka. Sama Ibn Abbas ditinggal. Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Maka Ibn Abbas mulai belajar. Datang ke rumah-rumahnya sahabat. Kadang-kadang tidur di pinggir rumah sahabat. Karena ditanya, pernah beliau datang ke rumahnya Ubay bin Ka'ab. Ditanya, ada majikanmu? Udah kayak gitu. Nggak ada, sedang istirahat. Ya sudah, aku tunggu. Ditunggu di depan pintu yang tidak masuk ke rumahnya. Demi apa? Demi menuntut ilmu. Setelah bertahun-tahun, majlis Ibnu Abbas menjadi tempat orang-orang bertanya.
Jangan meremehkan peran antum. Sebagai mengatakan Ustaz, ada apa menjadi Ustaz sekarang? Mungkin kan banyak Ustaz besar, banyak Ustaz terkenal. Antum belajar, akan datang suatu saat orang-orang yang membutuhkan ilmu. Samurah bin Jundub, seorang sahabat Nabi, ketika perang Uhud, dari Masjid Nabawi menuju ke Uhud itu mungkin 2-3 km. Di tengah jalan, jumlah pasukan Nabi pada waktu itu 3.000-an gitu. Di tengah jalan di tempat yang namanya Mustarah, sekarang dikenal di sana, Rasulullah SAW menseleksi pasukan. Mereka yang umurnya di bawah 15 tahun disuruh pulang. Sebagian anak-anak sahabat itu berusaha untuk jinjit jemaah. Dijinjit supaya dikasih izin sama Nabi SAW untuk bisa menegakkan la ilaha illallah, untuk bisa memerangi orang-orang musyrikin. Mereka jinjit. Sama Nabi bawa, menganggap kau masih kecil pula, masih kecil pula. Di antara yang dibawa adalah Samurah bin Jundub, karena dia masih kecil. Dan ada sahabat lain yang namanya Rafiq bin Khadij, umurnya sama Samurah bin Jundub, besarnya sama, tapi dikasih izin sama Nabi SAW untuk ikut berperang. Mereka itu mempertaruhkan nyawanya, bukan untuk main bola, bukan untuk lomba-lomba yang pulang membawa kemenangan. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Ketika Rafiq bin Khadij kasih izin, Samurah bin Jundub mendatangi suami ibunya. Dia datang kepada suami ibu. Dia mengatakan, tolong sampaikan kepada Nabi SAW. Ya berkata, Rafiq bin Khadij boleh ikut perang, aku tak boleh. Padahal aku kalau bertarung sama Rafiq bin Khadij, kalau aku gulat sama Rafiq bin Khadij, aku bisa kalahkan dia. Kenapa dia boleh, aku tak boleh? Mereka sudah berlomba-lomba menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Lalu datang penyuplai Rasul SAW, namanya Adi bin Sa'id. Ya Rasulullah, engkau berikan istri buat Rafiq bin Khadij, sedangkan ini anak istriku, kau tak kasih istri. Padahal dia bisa mengalahkan. Nabi SAW menyuruh Rafiq bin Khadij untuk bulan. Dan betul, Samurah bin Jundub bisa mengalahkan Rafiq bin Khadij. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan. Apakah kita siap untuk yang seperti itu ya? Apa aja yang kita miliki? Tentu punya kemampuan dan tentu bisa. Sedekah dalam satu peperangan. Kalau masalah perang Tabuk, itu kehabisan bekal. Sampai para sahabat meminta izin untuk menyembelih onta mereka, kendaraan mereka musuh. Lalu Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk mendatangkan apa yang mereka miliki, dikumpulkan. Selendang itu dihamparkan. Ada sahabat yang datang dengan secuil roti, dia takut. Ada yang bekalnya tinggal satu butir kurma, dia takut. Semua ditaruh di sana, dikumpulkan. Apakah secuil roti itu tidak ada harganya? Wallahi jemaah, Rasulullah SAW mengatakan, kita benar walau bisyikita. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Nggak ada istilah kita nggak mampu, sedekah, nggak ada. Setengah butir kurma, sahabat itu potong roti. Dan mereka semua berbuat lillahi. Zaid
Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi, dipanggil, dia masih muda begitu, dibawa sama keluarganya. Katakan Zaid bin Thabit ini dengan dia hafal beberapa ayat dari Al-Quran, beberapa surat dari Al-Quran Karim, dan dia orang yang cerdas. Apa kata Nabi SAW? Ya Zaid, ta'allam lughat al-Yahud atau kalimat min al-Yahud, belajarlah bahasa Yahudi. Aku nggak aman dengan tulisan-tulisan mereka, dengan perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh mereka. Belajar Zaid. Apakah dia belajar untuk bekerja? Sekarang kita belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa Cina, kita belajar bahasa Jepang, bahasa macam-macam. Kadang-kadang tujuan kita apa? Ada fulus ya, untuk cari pekerjaan. Nggak masalah untuk belajar untuk cari pekerjaan, tapi dengan ilmu antum, antum bisa berikan. Antum yang pintar bahasa Jepang, bekerja di perusahaan yang besar di Jepang, paling tidak kalau ada nasihat-nasihat berbahasa Indonesia, antum terjemahkan, tulis sebarkan buat mereka. Antum mampu berguna. Tinggal tulis di HP, tebarkan, selesai. Anas bin Malik masih kecil, masih sangat kecil sekali, dibawa sama ibunya. Mereka semua ingin berbuat untuk agama ibu. Anas, siapa nama ibundanya Anas? Nah, Ummu Sulaim. Barakallahu. Nah, Ummu Sulaim. Siapa nama suami Ummu Sulaim? Udah mati. Abu Talha. Nah, jamaah, Ummu Sulaim waktu nikah sama Abu Talha, maharnya itu Islamnya Abu Talha. Datang Ummu Sulaim sebelum suaminya pergi, yang namanya Malik, abahnya Anas Malik. Anas itu sejak kecil sudah diajari la ilaha illallah sama ibu, diajarin terus. Bapaknya marah, mengatakan kepada istri, la tufsidi alayya ibni, jangan dirusak anakku. Tapi Musa ketika bapaknya pergi terus, Anas bin Malik dididik untuk jadi seorang muslim. Akhirnya Malik pergi meninggalkan Madinah dan meninggal dunia. Dibawa Anas bin Malik menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, Hadi Unais, biar dia jadi pelayanmu ya Rasulullah. Hanya jadi pelayan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sang ibu mungkin merasa hanya itu yang bisa anak lakukan. Anaknya dipersembahkan untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dan antum ingat apa yang dilakukan oleh ibunda Maryam, istri Nabi Muhammad, ketika dia mengatakan Rabbi inni nabartu ma fi batni muharram. Ya Allah, aku nadarkan yang ada di perutku ini untuk menjadi pelayanmu ya Allah, untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Manusia-manusia yang memiliki ambisi besar untuk agama ini, anaknya diwakafkan untuk Allah. Tidak ada malah anak kita sibuk disuruh cari dunia. Kenapa akan cari dunia? Tapi tetap ambisi yang utama adalah mencari surga Allah. Apa yang terjadi sama anak 10 tahun yang lain Nabi alaihi salatu wasallam digaji karena dia mengabdi kepada Rasulullah. Nu'aym bin Mas'ud al-Ghatafani. Siapa yang tahu sama Nu'aym bin Mas'ud al-Ghatafani? Ada yang tahu? Anak tidak akan cerita atau cari cerita bagaimana perang dia bisa menyebabkan tentara yang jumlahnya 10.000 kabur. Dia seorang
Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak kayaknya nggak mungkin bisa memberikan warna di sini. Siapa yang bilang? Antum husnuzon sama Allah. Antum amalkan, tugas kita itu hanya menjalankan. Sisanya Allah yang mengatur. Antum baca, anak pesan baca kisahnya Nu'aym ibn Mas'ud al-Watafan. Apa yang dia lakukan supaya paling kita bisa berniru? Apa yang telah dia lakukan demi agama ini? Buat ibu-ibu mungkin berpikir itu kan para lelaki. Di mana dengan para wanita? Di Masjid Nabawi di masa Rasul SAW ada seorang wanita yang kerjanya hanya mengumpulkan sampah di masjid. Dia bersih-bersih masjid. Wanita tidak tua wanita. Itu yang dia lakukan. Menurut sebagian orang, ya mungkin sekarang kerjanya apa mabot sebagai pengurus masjid, bersih-bersih masjid. Perempuan ini dalam pandangan sebagian orang kerjaan itu kerjaan yang lain. Suatu hari perempuan ini meninggal dunia malam hari, lalu dikuburkan oleh para sahabat Nabi dan Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi tanya, mana perempuan itu? Kok nggak kelihatan dia sekarang? Kata para sahabat, mata ya Rasulullah. Dia meninggal dunia di malam hari. Ya kita pikir nggak perlulah membangunkan engkau hanya untuk seorang wanita yang kerjanya membersihkan masjid. Dia bukan sahabat Nabi yang punya peran besar. Apa kata Nabi SAW? Ketika peran wanita ini diremehkan oleh para sahabat, beliau mengatakan, duluni ala qabriha, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya dia. Sampai dia mati, Nabi mendatangi kuburan dan beliau sholat di atas kuburan. Bersolat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya bisa berbuat. Siapa yang bisa berbuat? Ummu Ammar di masa Nabi Alaihi Wasallam, bagaimana dia bekerja merawat pasukan-pasukan yang terluka ketika perang. Dia masak buat mereka, menyediakan air buat mereka. Ada sahabat subhanallah wanita tua yang kalau Jumat dia itu masak. Dia bukan orang kaya, bukan wanita kaya raya. Dan para sahabat Nabi itu senang banget sama wanita tua ini. Soalnya kalau hari Jumat dia itu ambil akar-akar yang bisa dimasak, kemudian biji gandum yang bisa ditumbuk sama dia, kemudian dimasak. Para sahabat kalau habis sholat Jumat berangkat ke tempat wanita itu. Wanita ini memang apa yang bisa aku perbuat dia ini? Dia bukan kaya raya bisa potong kambing, bisa menyembuhkan daging, tapi tetap dia bisa melakukan apa yang dia miliki. Maka untuk para wanita, persiapkan generasi nanti bisa mempersiapkan generasi-generasi seperti baja yang siap menghadapi segala petaka yang akan datang. Dan jemaah, Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, satu. Yang masih sekolah sampaikan. Dan ini menuntut aku belajar. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum beramal, sebelum bicara itu butuh berilmu. Kalau beramal tanpa ilmu akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Maka benar, antum hafal satu ayat, satu hadis di kelas, lagi ustaznya mungkin tidak hadir, atau tulis ayat itu atau kasihkan ke saya di sebuah ayat bagus banget, bisa lakukan. Yang hidup di dunia maya, jangan suka menyebar-nyebarkan berita kecuali sudah memastikan kebenaran, sudah pasti benar dan dibutuhkan oleh umat.
Jangan sampai menyebarkan berita benar tapi membuat takut umat. Malah berguna. Jadi umat itu mawas diri tanpa membuat mereka takut berhawa. Dulu anak pernah cerita, mungkin di masjid ini, tentang seorang yang datang mendengarkan ustaz ceramah di masjid. Ustaz itu menyampaikan tentang sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ya Rahman. Tentang dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Orang ini ketika syekhnya selesai menyampaikan, pada situ dia tanya, Syekh, bisa dituliskan hadis tadi? Aku ingin mengamalkan hadis. Dituliskan. Akhirnya orang ini mulai menghafal. Dihafalkan hadis itu sampai hafal. Apa yang dia lakukan? Dia hanya punya satu hadis. Dia bukan seorang penuntut ilmu. Dia bukan ustaz. Dia mungkin pekerja yang berat kerjaannya sehingga tidak mampu untuk terus belajar. Dia punya satu hadis. Setiap ketemu orang, dia sampaikan hadis. Di base, ketemu sama sahabatnya, Mas dari mana Mas? Ngobrol, mau saya kasih amalan. Amalan apa ya Mas? Sampaikan, qala Rasulullah SAW, kalimatan khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Sampai dia masuk ke minimarket. Mungkin ada sebagian bisa mengamati. Masuk ke minimarket, ketika mau bayar, antum kalau mau bayar biasanya ditanyain apa? Anu tidak tambah pulsanya atau apa? Ini orang tanya, Mas, mau saya kasih amalan? Kira-kira kasih, kalau ditanya boleh kasih amalan, jawabannya tidak apa mau? Mau dia, oh iya nggak apa-apa Mas, walaupun dia amalan apa? Dia sampaikan, qala Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Terus dia amalkan, hanya itu yang dia miliki, sampai suatu hari dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, keluar dari ambulan, didorong dia, kereta dorong itu. Dokter meriksa dia, dibuka dadanya, lalu dia sadar. Dia melihat dokter yang ada di sebelahnya dan perawat-perawat ini. Apa kata dia? Robi, wahai dokter. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Meninggal dunia. Itu bisa dilakukan, lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yang ini, ada seorang wanita dari Yaman, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dia berangkat sama anaknya ke sana. Wanita ini nanti Islam, paham Islam dengan baik. Dia sedih melihat orang-orang di Amerika yang tidak bertuhan, yang tindakan dan kelakuannya bak binatang. Maka dia suatu hari datang ke imam masjid. Dia mengatakan, Imam, tolonglah dibuat open house, diundang ke orang-orang kafir itu supaya datang, lalu dijelaskan tentang Islam ini. Kesian mereka nggak pernah dengar tentang Islam. Mungkin penjelasan tentang Islam yang mereka dapat salah, sehingga mereka nggak suka sama Islam. Kemudian sang ustaz pesimis, aduh susah menghadapi mereka ini. Itu ada biasa. Apakah keinginan wanita ini berhenti? Enggak. Dia menabung. Dia tabung dari anaknya yang dapat dia tabung sampai terkumpul. Dia bikin open house. Dia undang itu ustaz. Ustaz, aku yang ceramah ustaz. Anda bisa ceramah. Anda bisa sediakan orang-orang untuk datang makan dan mendengarkan penjelasan tentang Islam. Datang ustaz ini.
menjelaskan tentang Islam. Subhanallah. Setelah penjelasan tentang Islam datang seorang wanita. Dia ngomong, aku akan tuntut kalian di hadapan Allah. Kenapa baru sekarang kalian jelaskan tentang Islam kepada kami? Bapak ibu Anda mati kafir. Kalian tidak pernah menjelaskan tentang Islam. Wallahi jemaah, antum tahu yang dilakukan orang-orang Nasrani. Mereka itu semangat untuk menyebarkan agama mereka, melakukan pemutajan di mana-mana. Yang jadi dokter kan jadi dokter, yang jadi pengusaha yang usaha. Sampai di kampung kita di Jember itu, di gang-gang kecil mereka bagikan sebaran-sebaran. Mereka datangi rumah-rumah umat Islam untuk menyebarkan agama mereka. Dan kita tidak. Kita punya usaha toleransi. Toleransi itu menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Itu kalau aku sayang sama mereka. Kita kadang-kala ya, nikah. Dulu ada cerita orang sepuh di Medan. Kita setiap sore itu didatangi sama anak-anak dari perguruan tinggi atau itu datang sore hari ke rumah-rumah mengatakan salam sejahtera, kami datang untuk memberikan penghabaran. Itu datang. Ada sampaikan saya muslim, oh nggak apa-apa, dengarkan aja penjelasannya. Lalu kita hanya sibuk cari makan, minum, pakaian. Padahal kita tahu semua apa kita tinggalkan. Allah mengatakan intan surullah yang surullah. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan, mengokohkan kalian. Saatnya jauh. Apa yang aku bisa aku berikan. Dan lihat, Rasulullah SAW sudah menentukan mapping point kita. Beliau sudah menetapkan tempat pertemuan kita bersama. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Ana faradukum 'alal haud." Aku mendahului kalian di telaga. Aku nungguin kalian di telaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yuzalanna aqwamun min ummat aw rijalun min ummati. Kata Nabi, nanti ada sebagian orang yang dihalau dari telagaku, nggak bisa mendekat ke telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu aku berteriak mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku. Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau nggak tahu apa yang dilakukan umat setelah engkau meninggal. Lalu Nabi mengatakan, subhanallah, jauh sudah. Maka kita harus menunjukkan kalau kita benar-benar umat Rasulullah. Amalkan sunnah. Tebarkan sunnahnya, ajak manusia untuk menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Hada wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi nanya jawab. Baik, terima kasih syukur dilaksanakan kepada Ustaz. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, berikut kami informasikan beberapa hal, di antaranya untuk rekaman video terdaftar hari ini itu bisa dilihat di Facebook dan fanpage-nya Surau TV. Sehingga bagi bapak-bapak yang mungkin membutuhkan arsip rekaman, bisa diakses rekamannya tersedia di fanpage Surau TV. Insya Allah kegiatan kajian kitab online yang sudah kita adakan angkatan pertama di tahun 2017 akan kita buka kembali di angkatan kedua ini. Insya Allah kajian kitab online adalah kajian yang membahas tentang kitab-kitab ulama, berisikan kajian kitab yang dibahas oleh Ustaz kita seperti Ustaz Dr. Ali Musri, Ustaz Dr. Firanda, Ustaz Badrul Salam, Ustaz Al-Bisham dan lainnya. Kelas kajian angkatan kedua akan dimulai insya Allah pada bulan Mei. Maka dari itu bagi bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang ingin mengikuti kegiatan belajar kajian kitab online ini, kegiatan ini gratis. Bapak Ibu bisa mengirimkan kertas yang berisi pendaftaran SMS info kajian, sehingga nanti dari panitia akan mengirimkan cara pendaftarannya.
Bagi yang telah mendapatkan kertas pendaftaran info kajian bisa dikirim ke depan atau diserahkan ke panitia. Bagi yang tidak mendapat kertas bisa mengirimkan SMS dan WhatsApp ke nomor 0823 4007 8987. Kami ulangi, nomor untuk pendaftaran SMS info kajian di 0823 4007 8987 dengan cara mengetik SMS atau WA, yaitu ketik kajian pagar nama, pagar pria atau wanita, pagar Bukit Tinggi. Dengan mengetik SMS atau WA, kajian pagar nama, pagar pria atau wanita, pagar Bukit Tinggi. Insya Allah nanti akan direkap nomor yang masuk, akan kita kirimkan metode pendaftaran SMS info kajian. Insya Allah kegiatan belajar ini gratis dan sangat terbuka untuk masyarakat umum. Dan insya Allah besok jam 7.30 kita ada tabligh akbar bersama Ustaz Syafiq Rizal Salama dan Ustaz Muhammad El Fisham di Masjid Raya Sumatera Barat. Insya Allah akan dimulai jam 7.30 hingga jam 11. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan kajian insya Allah akan berakhir jam 11. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apa yang bisa Anda lakukan agar orang tua Anda mendapatkan hidayah? Apakah Anda boleh menentang orang tua Anda yang masih melakukan kesyirikan? Ingat berkaitan dengan orang tua, Allah telah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita melakukan kesyirikan. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, maka jangan ditaati. Tapi kita diperintahkan untuk wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Temani. Jadilah engkau sahib buat orang tua. Jangan ditinggal. Karena kesian kalau itu. Malah dia hidup dalam kesyirikan. Dan ketika berdakwah sama orang tua, yang harus ditampilkan terlebih dahulu adalah etika. Dan orang-orang yang berdakwah tanpa etika berhenti berdakwah. Karena antum akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Allah mengatakan kepada Nabi SAW tentang bagaimana seharusnya seorang berdakwah. Ini Nabi. Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta. Ini kan Masya Allah. Walau kunta fadwan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahum wajahilhum. Kata Allah, atas dasar rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau bisa berlembut kepada mereka. Andai kata engkau kasar, keras hatinya, niscaya orang-orang akan kabur. Gimana kalau dia kabur orang tua antum? Jadi kalau antum berdakwah sama orang tua harus penuh dengan kelembutan. Nabi Ibrahim akhirnya diusir, udah lembut diusir sama bapak. Mau dilemparin batu sama bapak, mau dirajam sama bapak. Padahal udah lemah lembut. Bagaimana kalau yang kasar? Jadi kelembutan. Tunjukkan kalau antum cinta sama kedua orang tua. Jangan sampai antum pelit dengan dunia, sedangkan antum mau kasih surga sama orang tua antum. Ada anak yang Masya Allah, anak ingin orang tua anak masuk surga. Orang tua yang minta motornya, aduh mana yang motornya? Kasihkan ke orang tua. Antumnya ingin kasih kepada orang tua yang lebih baik dari dunia dan isinya. Masa cuma motor? Kasih. Tunjukkan kalau antum memang cinta sama orang tua antum.
Mudah-mudahan nanti tergerak hati, tersentuh, sambil terus didoakan. Dan kadang-kala orang tua tidak ingin digurui. Jadi kita harus kalau ngomong itu sebagai seorang yang rendah, mengatakan afwan ayah, minta anak ini dapat ilmu kayak gini modelnya ayah. Tidak langsung yang ayah lakukan ini salah, neraka bapaknya. Apa yang bisa saya lakukan untuk akhirat saya? Karena saya dulu pernah mendolimi orang, menipu orang dan jumlahnya sangat banyak. Kalau saya kasih tahu, mungkin saya akan dipenjara. Tapi saya sudah minta maaf dan meminta agar dia merelakan dan mengikhlaskan tanpa memberi tahu dia apa yang telah saya lakukan. Dan dia memaafkan tanpa tahu kejadian sebenarnya. Ya, kalau memang permasalahannya berkaitan dengan harta, para ulama berbicara panjang lebar. Apakah kita perlu menjelaskan kesalahan kita kepada dia, atau cukup umum minta maaf? Lihat masalah. Kalau harta banyak yang antum ambil dari orang itu, maka antum berusaha untuk mengembalikan. Ustaz, kalau kembalikan nanti malah ketahuan, Ustaz. Antum bisa transfer, antum bisa beri, karena itu haknya. Kalau memang banyak dan antum tidak mampu sekaligus dicicil. Walaupun tadi dikatakan dia telah memaafkan secara umum, tapi antum sudah mengatakan kalau anda buka, dia akan memaafkan. Dia akan menuntut, bahkan memasukkan itu. Maka antum bertobat kepada Allah, doakan orang itu dan berusaha untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari dia. Bagaimana cara tips-tips sukses dari berdakwah agar mendapatkan ridho dari Allah Jalla Jalla. Wallahi dakwah ini, ketika Allah mengatakan tentang amalan yang paling mulia, Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh dan dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah? Jadi yang pertama, hendaklah ikhlas mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada golongan, tapi da'a ila Allah, mengajak kepada Allah Jalla Jalla. Jadi kunci pertama ketika seorang berdakwah, kalau sudah dakwah mengajak kepada kelompok dan kepada golongan, udah jangan. Tapi kalau mengajak kepada Allah, antum insya Allah akan kasih taufik sama Allah. Yang kedua, wa 'amila shalihan, beramal soleh. Yang diamal, yang didakwahkan, diamalkan. Jangan sampai antum menjadi lilin yang menerangi orang lain, antum bakar dulu hati sendiri. Jangan. Amalkan semampuan. Bukan berarti Ustaz, anak belum bisa qiyamul lail, Ustaz. Apa anak nggak boleh ngajak orang qiyamul lail? Boleh nggak dia? Boleh. Tapi antum meyakini qiyamul lail baik dan antum berusaha untuk qiyamul lail. Jangan cuma anak kalau dakwah masya Allah orang itu banyak hati, tapi yang anak amalkan sedikit. Terus aku dapat upload. Ya udah, aku ambil pahalanya di dunia aja. Yang aku ambil di dunia nggak ada artinya. Maka berusaha untuk mengamalkan apa yang aku dakwahkan. Bukan berarti orang tua yang belum baik melihat anaknya nggak baik. Adakah orang tua yang merokok kemudian melihat anaknya merokok lalu dia anaknya umur 5 tahun bapaknya merokok, Pak, wahid kiranya sama bapaknya dikasih, malah bapak dia akan teriak-teriak ini berbahaya macam-macam. Kira-kira anaknya akan dengar ucapannya apa mencontoh perbuatannya?
Jangan ke bapaknya nggak ada. Karena masih ketika SD dulu abah anak rokok, subhanallah. Memang anak kecil ya. Karena diceritain sama abah anak, sama paman. Anak lupa waktu kecil. Pernah suatu hari kata mereka, kita lihat mobil itu berasap dari bawah. Katakan, apa paman yang Abdullah? Gila, lihat mobilnya luar asap atau dia lari. Ternyata anak berdua sama sepupunya sedang untungnya rokok diisap-isap di sana. Dan pernah melihat orang tua banyak, tapi orang tua tetap dia berusaha untuk memberikan. Namun tadi kalau aku tidak memberikan contoh yang baik, kadang-kadang ucapan tentu tidak akan dimakan. Wa amil salih. Wa qala innani minal muslimin. Aku berserah diri kepada Allah. Tapi berdakwah hanya itu Allah. Dan itu belajar terus, ajar kepada Allah. Dan materi yang paling utama untuk didakwahkan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Nabi itu tugasnya apa? Yatlu alaihi ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Karena ada orang yang dakwah dari awal sampai akhir tidak ada ayat Allah enggak. Ngomong loh sampai ayat Allah. Bagaimana menasihati kawan yang selalu berbuat maksiat? Jika dinasihati, dia selalu berdalih perbuatan yang baik-baik dapat menghapuskan perbuatan yang jelek-jelek. Dan ini dilakukan sebagai meredakan maksiatnya tersebut, dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Apakah ini pemahaman yang benar, Ustaz? Subhanallah, jemaah. Jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang berdosa. Pemahaman ini tidak benar. Pemahaman bahwa amalan kebaikan menghapuskan dosa betul. Tapi pemahaman kita terus berbuat dosa, diniati berbuat dosa, tenang berbuat dosa, pekan depan mau umroh. Ada yang seperti itu. Anda baca cerita seorang yang berangkat ke Jakarta sebelum umroh zina. Dengan dalil Anda kan umroh. Dan kata Nabi SAW, beliau mengatakan wal umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah selanjutnya kafaratun lima bainahuma, adalah penghapus dosa untuk yang diantaranya. Tapi Nabi mengatakan idza balik, kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa dosa kecil itu akan jadi dosa besar karena terus-terusan itu mengamal. Atau lihat gunung yang besar itu tumpukan kerikil-kerikil. Dan amal kebajikan akan menghapuskan dosa kalau aku ikhlas. Ada orang sholat jamaah, pahalanya 0. Ada orang sholat pahalanya cuma 10%, dosanya 100%. Sholatnya cuma 10%, apa bisa menghapuskan dosanya? Ya cuma 10% dihapuskan. Maka ingat Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Dan beliau sudah bertobat. Beliau bertobat tetap diturunkan dari surga. Maka kita perlu hati-hati dalam beribadah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat di kuburan wanita yang membersihkan nabawi, supaya tidak ada ketulasan. Nah, Nabi itu sholat jenazah, bukan sholat fardu. Sholat jenazah dan diperbolehkan mensolat jenazah kalau ketinggalan. Nah, ini pesan buat para anak. Kalau di luar kota, bapaknya meninggal di kampung, jangan ditunda-tunda penguburan bapaknya. Masya Allah. Jangan langsung berhenti, sudah disolving sesuai yang baterainya. Nih seorang anak, kalau bapaknya di kampung meninggal dunia, cepat kuburkan. Jangan antum durhaka 2 kali. Ketika hidup antum jauh dari orang tua, ketika mati antum tahan orang tua.
Padahal orang yang meninggal dunia itu ingin segera dikuburkan. Sudah kuburkan, katakan kepada keluarga yang kuburkan ayah segera. Ketika anda datang pemakaman sudah selesai, diperbolehkan untuk mensolati jenazah di kuburan. Sholat jenazah. Sebagaimana Nabi SAW mensolati bersama para sahabatnya. Beliau berdiri dan sahabat bersosok di belakangnya mensolati. Jadi masalah yang ma'ruf dalam masalah fikih, cuma mungkin sebagian baru pertama kali dengar. Karena ada larangan sholat di kuburan. Kok ini sholat di kuburan? Ini sholat jenazah yang sudah dikubur. Mau tidak mau sholatnya di mana? Kuburan. Cuma ada perbedaan pendapat para ulama tentang mensolati itu kapan boleh usaha mensolati jenazah yang di kuburan itu. Apakah setelah 5 tahun boleh kita sholati? Tidak, itu untuk yang baru dikuburkan dan memang orang ini ketinggalan. Dan Islam ingin memberikan syafaat kepada wanita ini dengan mensolati wanita tersebut, padahal dia hanya tukang bersih-bersih. Masya Allah, barakallahu. Baik, anak kasih hadiah buat yang paling jauh. Dari mana? Medan. Mana? Bangko Jambi. Jauh mana sama Medan? Medan. Banten. Jauh. Udah jam berapa? Jauh. Ngapain yang bersih? Oh iya, pesantren. Ya bukan buat kajian. Sekalian kajian tuan Banten. Mana? Jakarta. Ngapain itu? Pulang kampung itu. Sekalian gitu kan. Aceh. Syoknya. Datang pulang kampung orang ikut kajian. Oh, kayaknya yang Medan nih datang untuk kajian di jemaah. Anda kasih dulu. Dari mana? Palembang. Datang untuk kajian. Masya Allah, jemaah. Ada yang lebih jauh? Kasih aja. Ada yang lainnya? HP itu mau dikasih. Ya maaf. Saya mau bantu. Ingat, antum bisa apa? Antum banyak bisa. Yang di kantor, antum bisa. Ibu rumah tangga, yang kerjaannya hanya sebagai pelayan, sebagai marbot besi, apa kerjakan semua untuk Allah dan antum belajar. Mudah-mudahan yang belajar itu Allah mudahkan dalam dakwah dan kita optimis bahwa hari-hari ke depan jadi Allah pasti dulu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.